Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat Pancaran Kasih Depok, Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah merupakan satu bentuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita semua. Bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mendatangkan yang terbaik bagi setiap orang yang bersandar pada dirinya, seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya. Tentu di hari ini kita akan banyak sekali aktivitas dan kegiatan kita serta pelayanan kita bersama. Namun sebelumnya, mari kita mendasari seluruh langkah kita di hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan sehingga kami kembali diberikan hari yang baru, diberi kesehatan dan kekuatan untuk kami kembali beraktivitas sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Namun sebelum kami berjalan melangkah dan beraktivitas, kami ingin diperlengkapi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan menghayatinya, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami, dan kami tetap setia, baik mendengar dan melakukannya. Kami mau serahkan diri kami, berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 17, yang berkata demikian. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata kehidupan yang dipersembahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kekristenan pada masa lalu hadir di tengah-tengah situasi di mana banyak orang tidak menyukai untuk hadir di tengah-tengah hidup ini. Pada masa pemerintahan Romawi misalnya, tak sedikit orang-orang Kristen pada masa itu ditangkap dan dibunuh. Bahkan dahulu Paulus paling giat sekali, dahulu bernama Saulus, paling gencar untuk menangkap orang Kristen. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka dia berubah total hidupnya. Yesus mengarahkan dirinya untuk menjadi seorang yang menangkap orang-orang untuk mengikut Kristus supaya mendapatkan keselamatan. Dengan cara seperti itu, Paulus pun terus giat dan berusaha dengan yakin bahwa dia mendapatkan keselamatan. Apa yang dahulu dibanggakan, sekarang dia sama sekali tidak ada yang dibanggakan, apalagi itu untuk hal kenikmatan duniawi. Yang Paulus cari sekarang adalah dia mau hidup bersama dengan Kristus. Karena itu waktu dia di penjara, tak ada rasa penyesalan dalam diri dia. Tak ada rasa di mana dia mengeluh kepada Tuhan. Tetapi justru sekalipun dia berada di penjara, dia giat untuk terus bekerja, melaksanakan tugas panggilannya. Dan karena itu, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sedang lakukan sekalipun dia di penjara, itu dia berbagi rasa dengan jemaat di Filipi. Bahwa sekalipun dia merasa seperti di penjara atau berada seperti orang yang terkekang, tidak merasakan kebebasan, tapi justru di situ dia menikmati suasana itu sambil memberitakan Injil. Keadaan Paulus demikian, Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi agar mereka terus mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak lagi mendengar hal-hal yang kemudian membuat mereka goyah atau mulai mundur atau mungkin meninggalkan iman percaya mereka. Karena itu dalam bacaan kita hari ini, Paulus menasehatkan jemaat di Filipi untuk terus mengerjakan keselamatan seperti yang dia katakan, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah payah.
Jadi, sukacita jemaat adalah sukacita Rasul Paulus. Dan sukacita Rasul Paulus, Paulus bagikan kepada jemaat supaya jemaat juga bersukacita di dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Sehingga di dalam Kristus ada sesuatu yang memang berbeda. Sebelum menerima Kristus, sebelum percaya kepada Kristus, dengan sesudah ketika Paulus percaya, ternyata hidup di dalam Kristus selalu membawa sukacita. Sekalipun keadaan yang membuat Paulus berada dalam penjara, tapi dia tetap bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sukacita Rasul Paulus bagikan juga buat kita semua di pagi hari ini. Tentu kita punya pergumulan hidup masing-masing. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan kita semua yang masih hidup dan masih berkarya di dalam dunia ini, tentu kita punya pergumulan masing-masing. Tapi percayalah, dengan melihat segala persoalan sambil bersukacita, maka kita percaya kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak menghadapi persoalan sendiri, tapi kita ada bersama dengan Kristus. Itu yang membuat Paulus tidak pernah goyah. Itu yang membuat Paulus tidak pernah mundur dalam memberitakan Injil. Dia terus melakukannya sekalipun dia di penjara. Itu berarti kita mau supaya kita juga seperti Rasul Paulus meneladani kehidupan Paulus yang di penjara, terus berkarya, terus berbuat sesuatu yang terbaik, terus memberitakan Injil, sekalipun tidak sedikit orang yang membenci kita, tapi kita percaya kita selalu memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Sekalipun mereka memberi kita batu, berikan juga mereka roti. Supaya itulah yang tugas kita, terus bersukacita, terus menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun kita berada, seperti Rasul Paulus menjadi berkat bagi jemaat Filipi, menjadi berkat bagi tawanan di sekitarnya sekalipun dia ada dalam penjara. Keteladanan Paulus adalah juga menjadi tanggung jawab kita untuk menirunya dan memberlakukannya. Setia sekalipun ada pergumulan berat, maka kita mendapat berkat yang terindah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta dengan tugas pelayanan kami masing-masing, supaya kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat, kami berdoa juga untuk keluarga kami, karya kerja kami. Kami mau berdoa untuk pendeta emeritus, juga pendeta gereja saudara. Tuhan berkati dalam hidup mereka masing-masing. Unit misioner, vikaris, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berkarya sebagai pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pagi hari ini kami berdoa untuk sektor Getsemani. Tuhan berkati keluarga Ibu Femi Waas, keluarga Bapak Fernando Sembiring, keluarga Ibu Fitria, keluarga Bapak Frank Lois Patinaya, keluarga Ibu Frida Elizabeth, dan keluarga Bapak Gunardi Orianto Sitanggang. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit dengan keberadaan tubuh mereka, sektor Yerusalem, Tuhan memberkati. Ibu Yece Liankolo Tenda, Bapak Nikolaas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaini Pasaribu, dan Bapak Sors Seharlawan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, dengan segala keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Refli Adri Timonggol. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak di surga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Lensia Risa, Saudara Brian Gustav Daniel Saul Kuster, Ibu Rosmawati Surbakti, Ibu Susana Wilhelmina Rugebert, Ibu Bella Damara, Saudari Septaria Santi
Lumban Tobing, Ibu Tina Sephaustina Elizabeth Liau, Ibu Dini Risnawati, Saudara Santiago Zatmiko Genesis Renelat, dan Bapak Doni Martua Pardede, serta anak Mateo Sankara Wijaya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia. Tuhan berikan sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang terindah. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu dengan segala pergumulan pribadi maupun rumah tangga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan doa yang kami naikkan di pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.